Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai analisis koordinasi dan tentang manajemen pada perusahaan Coca-Cola Amatil Indonesia. Dengan dosen pembimbing Bapak Christian Suhartadi Widinugraha, SE, MM, CRA, CMA, CPIA, CHRM. Next. Baik, sebelum lanjut ke materi kita hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Satria Dava Indul Pambudi dengan NIM akhir 1007. Selanjutnya ada Salsabila Nurfitria dengan NIM akhir 1033. Selanjutnya ada Afifatul Fairuz Sohibah dengan NIM akhir 1072. Selanjutnya ada Bintang Hidayatullah Afandi dengan NIM akhir 1077. Selanjutnya ada Hilwa Ashifa Aulia dengan NIM akhir 1118. Selanjutnya ada Muhammad Thoriqul Huda dengan NIM akhir 1125. Dan yang terakhir saya sendiri, Rizky Cahya Pratama dengan NIM akhir 1144. Next slide. Masuk materi yang pertama tentang koordinasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai koordinasi dan struktur perusahaan Coca-Cola Amatil Indonesia Sentral Java. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian aktivitas-aktivitas dari satuan terpisah suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang efisien. Koordinasi sangat penting bagi organisasi karena tanpa koordinasi individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peran mereka dalam organisasi, sehingga itu bisa merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Ketergantungan koordinasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketergantungan yang menyatu, yaitu satuan-satuan organisasi tidak saling bergantung satu dengan yang lain, tetapi tergantung pada aktivitas-aktivitas di satuan yang memuaskan untuk hasil akhir. Yang kedua, ada ketergantungan berurutan, di mana suatu satuan organisasi harus melaksanakan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Yang ketiga, ada ketergantungan timbal balik, hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Next. Dan selanjutnya ada struktur organisasi Coca-Cola Amatil Indonesia Sentral Java. General Manager bertugas memimpin, mengelola, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi segala aktivitas perusahaan Coca-Cola. Sekretari bertugas mengatur data administrasi perusahaan. General Manager membawahi 6 departemen, yaitu yang pertama, Technical Operational and Logistic Manager, yang memiliki tugas utama mengkoordinasi kegiatan-kegiatan mulai dari pengadaan barang produksi dan tanggung jawab atas alat-alat produksi perusahaan, dan membawahi beberapa staf, yaitu Production Manager, Quality Assurance Manager, Demand and Operational Planning Manager, Warehousing and Transportation Manager, Maintenance Engineering Manager, dan Quality Management System Manager. Yang kedua, ada Finance Manager, membawahi beberapa staf, yaitu Accounting Service, Accounting Manager, Financial Analysis and Controller Manager, Management Information System Officer, and Supplier Manager yang bertugas mengelola keuangan perusahaan Coca-Cola. Yang ketiga, ada Human Resource Manager, yang membawahi beberapa staf, yaitu Learning and Recruitment Manager, Personal Administrasi Manager, Compensation and Benefit Manager, General Sales Manager yang bertugas merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan Coca-Cola. Yang keempat, ada General Sales Manager yang bertugas melaksanakan program untuk mencapai target penjualan dan marketing yang ditetapkan. Yang kelima, ada Public Relation Manager memiliki tugas memberi pesan dan informasi kepada publik dan halayak tertentu sebagai target sasaran. Yang terakhir yaitu keenam, Business Service bertugas untuk mengkoordinasi pengadaan sarana prasarana dan bahan baku yang dibutuhkan departemen teknis, yaitu yang terdiri dari produksi, sales, dan marketing. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah pencapaian koordinasi yang efektif.
Pada peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Tetapi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit juga bagi manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda. Maka dari itu ada 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja di antara bermacam-macam individu serta departemen-departemen di dalam organisasi yang bisa mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif. Yang pertama, ada perbedaan di dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Di sini para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya saja pada bagian penjualan yang menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Sedangkan pada bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor yang paling penting di dalam kesuksesan sebuah organisasi. Pada bagian pemasaran mengemukakan di mana desain produk sebagai yang paling esensial. Yang kedua ada perbedaan dalam orientasi waktu. Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Bagian penelitian dan pengembangan relatif lebih banyak terlibat dalam masalah-masalah jangka panjang. Selanjutnya ada perbedaan di dalam orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang segera agar prosesnya lancar. Sedang pada bagian penelitian dan pengembangan mungkin relatif lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain. Yang terakhir atau yang keempat ada perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe di dalam satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standarisasi yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan. Di dalam departemen produksi, di mana kuantitas dan kualitas diawasi secara ketat, proses evaluasi dan balas jasa dilakukan secara formal. Dalam departemen personalia, standar pelaksanaan dapat lebih longgar, di mana karyawan dievaluasi kualitas kerjanya selama periode waktu tertentu. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Di sini, sesuai dengan gambar yang telah kami tempel pada PPT ini, ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Yang pertama, pendekatan teknik-teknik manajemen dasar. Yang kedua ada pendekatan meningkatkan koordinasi potensial. Kemudian ada pendekatan 3, yaitu mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar. Jadi, mekanisme-mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi adalah komponen-komponen vital manajemen yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. Di sini terdapat 3 mekanisme dasar. Yang pertama ada hierarki manajerial, di mana berupa rantai perintah, kemudian aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Kemudian yang kedua ada aturan dan prosedur. Aturan-aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk mengkoordinasi melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terdapat sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan apabila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Next slide. Kemudian, di sini kami juga menjelaskan mengenai
analisis terhadap perusahaan Coca-Cola Amatil terkait mekanisme dasar yang telah mereka lakukan, salah satunya yaitu dengan dibuatkan visi dan misi serta tujuan dari perusahaan Coca-Cola Amatil. Yang pertama, mereka telah membuat visi yang berbunyi menjadikan perusahaan produsen minuman terbaik di Asia Tenggara. Kemudian mereka juga memiliki visi yaitu memberikan kesegaran kepada pelanggan dan konsumen kita dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari setiap hari. Lalu agar kita dapat memahami visi dan misi kita, cara kerja kita, dan cara kita untuk berhubungan dengan semua pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan, mulai dari konsumen dan pelanggan hingga ke pemasok, terhadap pemerintah dan diri kita sendiri harus dibangun atas dasar nilai-nilai yang kuat. Jadi perusahaan Coca-Cola ini juga harus memiliki nilai perusahaan atau biasa disebut dengan tujuan. Mereka memiliki 5 nilai perusahaan. Yang pertama ada sumber daya manusia. Di sini mereka mengembangkan sumber daya manusia, menghargai prestasi, serta mengikuti apa yang kita lakukan. Lalu yang kedua ada nilai pelanggan. Mereka itu maksudnya dari nilai ini adalah menang untuk pelanggan dan untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga ada inovasi, yang dimaksud dengan selalu mencari cara yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada keunggulan, yang artinya senantiasa melakukan pekerjaan yang terbaik. Kemudian yang terakhir ada warga negara yang baik, melakukan hal yang benar dari perusahaan masyarakat dan sesama kita diharuskan untuk memelihara nilai-nilai perusahaan dengan selalu mempertahankan standar dalam berperilaku. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Apabila mekanisme-mekanisme dasar yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi itu masih belum dapat mencapai koordinasi yang lebih baik, maka di sini terdapat 2 cara atau opsi yang dapat meningkatkan koordinasi tersebut, yaitu meningkatkan koordinasi potensial atau pengurangan koordinasi potensial. Nah, yang pertama ini ada meningkatkan koordinasi potensial. Ketika mekanisme pengkoordinasian dasar kurang atau bahkan tidak cukup, maka investasi dalam mekanisme-mekanisme tambahan diperlukan. Koordinasi potensial dapat ditingkatkan dengan 2 cara. Yang pertama adalah sistem informasi vertikal, merupakan sebuah peralatan melalui di mana data yang akan disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi dalam atau di luar rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi-operasi internasional untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kedua adalah hubungan-hubungan lateral atau horizontal. Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan ada. Ada beberapa hubungan lateral yang dapat diperinci, yakni yang pertama adalah kontak langsung. Kontak langsung yang dimaksud ialah antara individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, ada peranan penghubung. Dalam hal ini yang dimaksud ialah yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. Yang ketiga, ada panitia dan satuan tugas. Panitia biasanya diorganisasi secara formal dengan pertemuan yang dijadwalkan teratur. Satuan tugas perlu dibentuk bila dibutuhkan untuk masalah-masalah khusus yang sudah terjadi. Yang keempat, ada pengintegrasian peranan. Peranan yang perlu dilakukan semisal manajer produk atau proyek perlu diciptakan bila suatu produk, jasa atau proyek khusus memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan perhatian yang terus-menerus dari seseorang. Yang kelima, ada peranan penghubung manajerial. Peranan yang mempunyai sebuah kekuasaan di mana menyetujui perumusan sebuah anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan pengimplementasiannya. Ini diperlukan bila posisi pengintegrasian yang dijelaskan pada di atas tidak secara efektif dalam mengkoordinasikan tugas tertentu. Yang terakhir ada organisasi matriks, suatu mekanisme yang sangat baik bagi penanganan dan penyelesaian proyek kompleks. Next. Yang selanjutnya ada pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Bila mekanisme pengkoordinasian dasar tidak mencukupi, maka koordinasi potensial dapat ditingkatkan dengan penggunaan metode-metode di atas.
Tetapi, kebutuhan akan koordinasi yang sangat besar dapat menyebabkan kelebihan beban, bahkan memperluas mekanisme-mekanisme koordinasian. Langkah yang paling konstruktif yang dapat diambil dalam menghadapi kasus ini adalah dengan cara mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Namun, kebutuhan akan koordinasi yang sangat besar dapat menyebabkan kelebihan beban. Ada dua metode pengurangan kebutuhan koordinasi, yaitu yang pertama adalah penciptaan sumber daya tambahan. Sumber daya tambahan akan memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja. Semisal, penambahan tenaga kerja, bahan baku atau waktu, tugas diperingan, dan masalah-masalah yang timbul mungkin akan berkurang. Yang kedua atau yang terakhir adalah penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Teknik ini dengan cara mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter atau satuan-satuan organisasi. Kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri diserahi atau tanggung jawab penuh salah satu oleh organisasi, operasi, atau perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang rentang manajemen. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Rentang manajemen juga dapat berarti jumlah bawahan yang secara langsung memberikan laporan kepada seorang manajer tertentu. Rentang manajemen dan koordinasi saling berhubungan erat. Semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Tetapi, hubungan tersebut tidak semudah itu. Karena bila jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer lebih banyak, organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer. V.A. Greysunas, seorang konsultan dan ahli matematika dari Prancis, menyatakan bahwa dalam memilih suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan satu secara langsung dengan bawahan dalam kelompok dua atau lebih. Secara matematik, hubungan-hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan N buka kurung 2 pangkat N min 1 plus N min 1 tutup kurung, di mana R adalah jumlah hubungan dan N adalah jumlah bawahan. Menurut rumusan ini, bila ada 5 bawahan, akan ada 100 hubungan. Bila ada 10 bawahan, maka ada 5.210 hubungan. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan rentang manajemen dan tingkatan organisasional, di mana suatu organisasi secara teoretik dengan 32 tenaga operatif ditunjukkan dalam 3 struktur rentang manajemen, di mana setiap struktur memerlukan jumlah manajer yang berbeda. Di sini rentangan dibuat sama untuk menggambarkan bagaimana rentangan mempengaruhi baik jumlah tingkatan organisasi antara atas dan bawahan maupun jumlah manajer total yang dibutuhkan. Pada gambar tersebut, pada struktur A, seorang manajer mengawasi secara langsung 32 bawahan yang menghasilkan rentang manajemen yang sangat lebar dan struktur organisasi yang datar, flat. Untuk selanjutnya, struktur B menunjukkan rentangan manajemen yang lebih sempit dan struktur organisasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang C, struktur dengan rentangan manajemen hanya 4. Ada 11 manajer dengan 3 tingkatan yang membuat rentang manajemen sangat sempit dan struktur organisasi sangat tinggi. Next slide. Untuk selanjutnya, analisis rentang manajemen tingkatan organisasional. Dalam hal ini, General Manager membawahi langsung 6 manajer yang memimpin setiap departemen, yaitu Corporate Affairs Officer, Finance Manager, Technical Operation and Logistics Manager, General Sales and Marketing Manager, Business System Manager, dan Human Resource Manager. Hal ini bisa disimpulkan bahwa perusahaan Coca-Cola Amatil Indonesia ini menggunakan di tingkatan organisasi menggunakan poin yang C, karena kan terdapat beberapa manajer, yaitu 7 atau lebih manajer yang mempunyai bawahan di divisinya masing-masing. Untuk selanjutnya, yang bagian slide kiri, terdapat
5 struktur, yaitu Finance Manager, Human Resource Manager, General Sales Manager, Business Service Manager, PR Officer, termasuk ke dalam struktur A. Dikarenakan pada saat ini terdapat hanya 5 manajer yang membawahi per divisinya masing-masing. Untuk yang sebelah kanan terdapat termasuk Technical Operation and Logistics Manager, termasuk ke dalam struktur C. Dikarenakan pada slide yang kanan ini terdapat lebih dari 7 atau 11 manajer yang membawahi bagian masing-masing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya adalah materi tentang rentang manajemen lebar dan sempit. Yang pertama, rentang manajemen melebar berarti seorang manajer memiliki banyak bawahan yang langsung melapor kepadanya. Alasan digunakannya rentang manajemen yang melebar adalah bahwa tingkat hierarki yang semakin tinggi cenderung mempengaruhi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Selain itu, lebih banyak jumlah tingkatan yang harus dilalui informasi, lebih besar kemungkinan penyimpangan atau distorsi. Penambahan tingkatan manajemen juga memakan biaya karena memerlukan penambahan manajerial. Kemudian yang kedua adalah rentang manajemen sempit. Ini berarti bahwa manajer hanya memiliki lebih sedikit bawahan yang melapor kepadanya dan tidak berhubungan langsung dengan karyawannya. Rentang manajemen sempit ini digunakan alasannya yaitu bahwa pada umumnya moral dan produktivitas karyawan akan meningkat dalam organisasi-organisasi kecil daripada dalam organisasi-organisasi besar. Penggunaan rentangan yang terlalu melebar berarti bahwa manajer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif. Next. Kemudian yang pertama adalah analisis tentang manajemen pada struktur organisasi Coca-Cola Amatil Indonesia Sentral Java secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan adalah struktur ini adalah rentang manajemen sempit karena general manager dalam menjalankan tugasnya hanya yang dibantu oleh sekretaris hanya membawahi 6 departemen yang masing-masing dipimpin oleh senior manager serta karyawan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada general manager. Next. Selanjutnya, analisis tentang manajemen pada struktur organisasi Coca-Cola Amatil Indonesia Sentral Java pada masing-masing departemen. Untuk bagian kiri, terdapat Finance Manager, Human Resource Manager, General Sales Manager, Business Service Manager, dan PR Officer adalah rentang manajemen lebar. Dikarenakan karyawan pada masing-masing departemen tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada senior manajernya. Untuk bagian kanan, terdapat Technical Operation and Logistics Manager adalah termasuk rentang manajemen sempit. Dikarenakan Technical Operation and Logistics Manager yang dibantu oleh Plan Administrasi Officer bertanggung jawab terhadap kinerja produksi perusahaan dan membawahi beberapa staf yang terdiri dari Maintenance Engineering Manager, Quality Assurance Manager, Warehousing Transportation Manager, Demand Operation Planning Manager, dan Production Manager, serta karyawan tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap TO dan LM. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan situasi, bawahan, dan atasan. Yang secara ringkas dapat saya jelaskan mulai dari faktor yang pertama, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi. Rentang manajemen dapat relatif melebar apabila pekerjaan bersifat rutin. Yang kedua, operasinya stabil. Yang ketiga, ada pekerjaan bawahan yang sejenis. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan bawahan.
rentang manajemen dapat relatif melebar apabila bawahannya adalah orang yang terlatih baik untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua, bawahannya lebih senang bekerja tanpa pengawasan yang ketat. Dan yang ketiga, ada faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan. Rentangan manajemen dapat relatif melebar apabila manajer adalah terlatih baik dan berkemampuan yang tinggi. Yang kedua, ada manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Dan yang terakhir adalah manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lebih lepas daripada ketat. Maka dari itu, melalui pengenalan dan pemahaman hubungan di antara variabel-variabel tersebut, dapat diidentifikasikan apa faktor-faktor yang paling menentukan sebuah rentang manajemen. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, seperti itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai analisis koordinasi dan tentang manajemen pada perusahaan Coca-Cola Amatil Indonesia. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, bila ada sumur jeladan, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, bolehlah kita menumpang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.